95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, Smart Motivation masih terus bersama Anda. Saya Alina Mahamel bersama National Bestselling Author of Life Success Triangle dan juga the one and only Theocentric Motivator. Ada Pak Eloy Zaluku. Oke, kita pagi ini membahas mengenai kenapa sih senyum-senyum, nggak enak nih jadi grogi nih. Gimana? Likability factor atau menjadi pribadi yang disukai. Pak Eloy. Ya. Kalau ngomongin menjadi pribadi yang disukai, tapi sebelum ngebahas gitu ya, kita juga mengingatkan Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, pagi ini ataupun di Smart Motivation kali ini kita akan membahas lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya. Jadi silakan Anda bergabung bersama kami baik lewat line telepon maupun SMS. Nomornya di 021 398 33888 dan juga di 0812 11 12 959. Di penghujung acara nanti seperti biasa Pak Eloy akan memberikan satu buah buku Sales Warrior Using Rev Sales Principle dan juga satu buah CD audio Life Success Triangle Principles untuk Anda yang beruntung. Dan untuk buku Sales Warrior tadi itu teman-teman silakan serbulah ke toko buku Gramedia. Banjirilah khususnya yang di Jabodetabek karena setahu saya Sabtu lalu sudah hadir di toko buku Gramedia. Jadi silakan dan tentu bagi yang mereka ikut training nanti di tanggal 30 Mei ya, bisa kunjungin saja di website saya, di situ ada informasinya ya. Oke, menjadi pribadi yang disukai. Pak Eloy, jangan-jangan itu tadi kan baru satu orang yang suka aja saya udah nervous gitu ya. Kalau menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang, saya bingung nanti malah Pak Eloy. Gimana caranya? Ya, jadi itu sebab minggu lalu kita sudah berbicara mengenai self check dulu, periksa diri Anda. Maksudnya gila atau enggak gitu ya? Karena untuk kita bisa membangun hubungan baik dengan orang lain ya, dan itu bahkan dimulai dari pasangan kita, itu dimulai dari diri sendiri kan. Minggu lalu saya sudah memberikan kalimat ini, you cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Kalau Anda belum mampu menghargai diri sendiri, susah sekali untuk Anda menghargai orang lain, dan itu dimulai dari pasangan. Jadi itu yang pertama dulu. Kalau Mbak Alina mengatakan nervous dan mungkin memang mesti cek dulu lebih. Mungkin ada yang mesti di terapi khusus. Iya kan, nanti ngantri lagi bingung juga kalau banyak yang suka. Iya kan, tinggal milih aja. Oke Pak Eloy, sebelum dilanjutkan setelah kita mengecek diri kita gitu ya, kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Smart Listeners yang sudah tersambung bersama kita lewat line telepon. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Ibu Iren? Indah. Oh, Ibu Indah. Saya tuh suka salah dengar nih ya. Oke, Bu Indah di Jakarta, silakan. Pagi Pak Elo. Selamat Eloy Bu, Eloy pakai Y. Kalau Elo kan penyanyi, saya tambah Y, Eloy, E-L-O-Y. Yes, Bu Indah, silakan Ibu. Gini, saya mau cerita sedikit. Yes. Saya kan dulu menikah muda, tapi bercerai. Umur saya sekarang 22 tahun. Terus saya bingung bagaimana menanggapi ibu yang selalu mendesak untuk segera menikah dan lain-lain. Apalagi kalau ibu sudah menyangkut umur orang, kan nggak ada yang tahu. Itu rasanya sakit banget gitu Pak Eloy. Bagaimana kita menyikapinya gitu? Sedangkan saya takutlah, maksudnya dengan kegagalan yang dulu, dan pengen mencari lebih berhati-hati lagi supaya tidak terulang lagi seperti itu. Baik. Oke, itu saja Mbak Indah. Iya. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih untuk teleponnya pagi ini ya. Yes. Dengarkan di radio. Ya. Oke, silakan Pak Eloy. Bu Indah, terima kasih Ibu berbagi dengan kita. Dan tentu apa yang Ibu rasakan sekarang ya pasti tidak mudah begitu ya. Ibu mengharapkan, orang tua yang mengharapkan untuk bisa menikah lagi, padahal kan kita yang tahu ya trauma yang kita hadapi. Ibu Indah, saya berharap sih Ibu Indah yang pertama belajar dulu lebih lagi memahami sebetulnya tujuan pernikahan apa. Saya merasa bahwa tujuan pernikahan kan sebetulnya ini adalah ide dari Sang Pencipta.
sebelum ada pemerintahan, sebelum ada sekolah, Sang Pencipta itu sudah membuat satu semacam institusi yang paling awal, dan ini adalah keluarga. Sayang bahwa sempat gagal di pernikahan yang pertama. Tetapi bagi saya justru sebelum Ibu Indah itu memikirkan untuk menikah lagi, sebaiknya melakukan pemberesan dulu dengan apa yang sudah terjadi. Dalam artian supaya gini loh, kita tidak membawa luka-luka ini masuk ke dalam keluarga yang baru nanti. Apapun agama, kepercayaan Ibu Indah, karena saya sebagai seorang theocentric motivator, selalu saya mengusulkan yang pertama, masuk ke dalam kamar, lalu kuncilah kamarnya dan berlututlah. Untuk bisa memahami apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana saya harus meresponinya. Kalau ibunda tercinta mendengarkan radio talk show ini, harapan saya pada bunda tercinta juga adalah justru lebih banyak berdoa. Karena pasangan itu datangnya dari Sang Pencipta. Jadi pastilah orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan ya seringkali tapi orang tua karena nyuruh cepat, malah akhirnya anak merasa tidak enak dan akhirnya mengikutinya, dan pada akhirnya yang menderita bukan hanya satu orang. Dan coba dan tolong diingat juga bahwa kalau memang akhirnya nanti menikah itu tidak didasarkan pada dasar-dasar yang kita bicarakan ini, masuk ke dalam kamar dan meminta petunjuk dari Sang Pencipta. Yang menjadi korban bukan hanya suami dan istri lu, tetapi anak-anak kan nantinya. Jadi ibu, apa yang bisa saya usulkan adalah ya itu tadi, berdamai dulu dengan apa yang sudah terjadi, bereskan dulu dan bicara dari hati ke hati dengan bunda tercinta. Dan meminta juga kepada Tuhan untuk memberikan pemahaman kepada bunda bahwa ini berbicara mengenai bukan kapan menikahnya, tetapi ini pernikahan sebetulnya apa, dan ini mau dibawa kemana. Dan usia 22 tahun, saya pikir masih panjang waktu. Saya menikah di umur 31 tahun, istri saya waktu itu di usia 28 tahun, dan saya pikir masih banyak waktu ya. Yang ibu lakukan adalah lebih banyak berikan waktu bersama dengan Sang Pencipta lah, supaya bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian di sana, dan nanti waktu semua indah pada waktunya. Saya yakin seperti sekali. Namanya ya. Indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Sambil tentunya mendengarkan apa yang kita bicarakan hari ini, likability factor. Likability factor itu saya yakin sekali itu akan membantu Mbak Indah untuk bertemu dengan orang-orang yang juga nanti gini loh, kalau semakin banyak orang menyukai kita, mengagumi kita, itu ya akan lebih mudah untuk memilih di antara mereka. Jadi dari saya adalah yang paling pertama masuk ke dalam kamar dan baca banyak buku-buku juga yang bisa membantu untuk berdamai dengan masa lalu. Dan bahkan buku-buku tentang pernikahan ya, jangan gagal untuk kedua kalinya. Oke. Baik, untuk menjadi pribadi yang disukai ini kan ibaratnya nyari jodoh nih ya. Jodoh nggak cuma nih. Ngomongin jodoh kan nggak cuma untuk hidup aja, jodoh dalam karir, jodoh pekerjaan. Pak Eloy, itu kan semua katanya berjodoh. Nah, gimana cara memulainya menjadi pribadi yang disukai setelah kita mengecek atau memeriksa diri kita setelah sehat walafiat, apa yang dilakukan? Totalnya adalah ada 11 hal. Banyak juga ya. Tapi tidak berarti kita harus membahasnya semua. Ini bukan rocket science, sesuatu yang sangat sederhana, tetapi kita perlu melakukannya secara konsisten. Saya mulai dari yang namanya penampilan. Penampilan. Gimana nih? Harus menarik atau gimana? Ada dua hal. Yang pertama adalah kalau Anda tidak punya kaca cermin di rumah, segera beli. Saya itu ngaca sepanjang jalan, Pak Eloy. Jadi sebelum Anda keluar dari rumah, smart listeners, pastikan Anda melihat diri di kaca. Udah. Ini penting sekali, oleh karena sebelum orang lain membaca isi otak pikiran Anda yang mungkin saja sangat jenius itu, mereka melihat apa yang terlihat di luar dulu. Dan itu berbicara mengenai penampilan. Tentu kita tidak berbicara mengenai branded pakaian-pakaiannya, aksesoris yang begitu mahal. Louis Vuitton, Hermes gitu ya. Kalau memang ada duitnya ya silakan saja. Boleh lah ya.
Walaupun ya saya melihat ya kalau hati nuraninya masih gerak nih, masih gerak, hati nuraninya masih hidup ya, tidak akan mengizinkan diri untuk menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang untuk hal-hal yang branded tadi itu. Ketika melihat begitu banyak anak Indonesia yang masih belum bisa sekolah di sekolah yang baik gitu ya karena kekurangan uang. Tapi anyway ini ya itu sih pilihan orang. Tapi waktu saya berbicara mengenai penampilan, ini berbicara mengenai rapi. Dan ini khususnya kalau kita berbicara mengenai dunia bisnis ya, bicara mengenai kalau Anda tidak harum, minimal tidak bau. ini penting. Betul ya. Ini penting. Penting banget ya. Keganggu nanti orang sebelahnya. Karena gini ya. Ya coba bayangkan saja ya, Anda duduk di samping dua orang, yang sebelah kiri wangi, yang sebelah kanan nggak wangi sih, nggak bau juga. Agak bau tapi. Iya nggak enak juga. Ini menarik lah karena teman-teman, kalau Anda bergerak dalam dunia bisnis khususnya ya, kalau Anda sendiri tidak taking care of yourself, kalau Anda sendiri tidak take care ya, tidak peduli, tidak menjaga kerapihan Anda sendiri dari sisi rambut ya, kuku. How can I trust you with my business? Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda akan taking care of my business? Bahwa Anda akan taking care of my company? Bahwa Anda akan taking care, akan peduli pada perusahaan saya? Jadi teman-teman, itu yang paling pertama. Ada yang mau telepon, ada yang telepon, kita mau break. Kita mau break dulu ya. Oh, gitu ya. Kita take care of other self business ya. Silakan. Oke, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi komersial berikut. Kita masih membahas mengenai likability factor atau menjadi pribadi yang disukai seperti apa. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, menjadi pribadi yang disukai. Bagaimana sih kita membangun likability factor dari dalam diri kita? Pak Eloy, kita menerima banyak sekali tanggapan dan juga pertanyaan dari Smart Listeners maupun sahabat Sonora yang bergabung bersama kita dalam Smart Motivation. Saya bacakan beberapa ya. Sekalian nanti kita membahas mengenai apa saja yang harus kita bangun untuk membangun pribadi yang disukai itu seperti apa. Silakan. Oke. Yang pertama Pak Eloy, ini datangnya dari kok tidak menyebut namanya nih. Semangat pagi Bu Alina dan juga Pak Eloy. Terima kasih banyak sudah selalu memberikan buah yang terbaik dan saya selalu menikmatinya. Terima kasih ya Ibu atau Bapak yang sudah SMS. Kemudian saya Afif yang ada di Kudus. Saya punya usaha Pak Eloy, saya punya toko online. Tapi masalahnya setiap saya mau ketemu rekan bisnis saya, rekan bisnis yang baru nih, telapak tangan saya tuh suka terasa dingin duluan Pak Eloy. Jadi gak happy kalau berjabat tangan, grogi gitu ya. Dan itu yang membuat saya tidak percaya diri. Nah, mohon solusinya seperti apa? Lalu ada Lea, ada Mbak Lea di Malang. Apa dengan ikut sekolah kepribadian kita bisa mengatasi masalah untuk bisa menyukai diri sendiri atau menjadi pribadi yang disukai Pak Eloy? Lalu ada Widi di Jakarta. Selamat pagi Pak Eloy. Bagaimana caranya bisa mengenal diri sendiri? Apa tolak ukur kalau kita sudah bisa mengenal diri kita? Nah, sebelum ditanggapi oleh Pak Eloy, kita angkat telepon lagi ya. Sekalian dijawab ya Pak Eloy ya. Silakan. Kali ini ada Pak Denny di Jakarta. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Denny. Ya, halo. Bisa dicoba kembali barangkali Pak Denny jika Anda mendengarkan lewat radio, bisa dicoba kembali menghubungi kami di 021 398 33888. Tolak ukur kita tuh sudah kenal sama diri kita. Tadi kan check yourself kata Pak Eloy. Yes. Itu tolak ukurnya apa? Terus mengatasi nervous. Apakah perlu sekolah kepribadian untuk menjadi pribadi yang disukai? Silakan Pak Eloy. Saya mulai dari Pak atau Bu Afif ya, yang toko online yang tangannya dingin. Saya dulu pernah punya teman dekat juga seperti ini. Dan bukan hanya dingin ya, keringetan loh. Keringetan. Jadi setiap kali bertemu dengan seseorang, memang sangat dianya sendiri nggak nyaman untuk bersalaman. Padahal di dalam likability factor, salah satu dari 11 yang saya sampaikan itu adalah berjabat tangan. Berjabat tangan. Karena ya, ketika Anda bertemu seseorang, let's say kita mau bisnis nih, jabat tangan dia saya nggak mau.
Dan survei membuktikan itu sebetulnya dalam hati lawan calon bisnis partner kita ini itu terjadi sesuatu yang merasa tertolak. Tetapi teman saya ini bukan hanya dingin, keringatan. Jadi yang dilakukan adalah yang pertama cek ke dokter. Gitu. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang perlu dibantu secara medis begitu ya. Yang kedua, kalau sudah cek ke dokter dan ini hanya karena feeling nervous saja, ini afirmasi positif perlu dilakukan. Yang dilakukan adalah sebelum bertemu dengan klien, Mas Afif, itu pastinya pagi-pagi berikan waktu untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan Anda bahwa bisnis gini loh. Kerjaan dan bisnis itu kan harusnya menjadi ibadah setiap kita. Dan mari ketika Anda mau bertemu dengan klien, ini bukan hanya untuk mendapatkan duit, tetapi ini bagian dari ibadah Anda. Dan karena bagian dari ibadah, apapun agama keyakinan Anda, serahkan kepada Sang Pencipta bahwa please help me, untuk hari ini saya bisa melakukan yang terbaik. Yang lainnya adalah masuk ke kamar mandi. Ngapain ke toilet? Loncat-loncat. Kenapa? Karena your emotion created by your emotion sebetulnya. Jadi emosi Anda itu termasuk yang lagi galau, yang lagi nervous ini, itu bisa dibantu dengan gerakan-gerakan positifnya. Jadi Anda loncat-loncat di sana selama let's say 30, 40, 50 kali, dan sambil loncat-loncat Anda gosok-gosok tangannya kan jadi anget tuh. Dan Anda dalam pikiran afirmasinya yes I can, saya pasti bisa, dengan pertolongan Tuhan saya pasti bisa. Anda melakukan itu terus-menerus, harusnya Mas bisa lebih baik. Apakah instan? No, tetapi lakukan kedua hal itu saja, doa, dan yang kedua ke kamar mandi sebelum bertemu dengan klien. Daripada Anda di resepsionis nunggu, aduh nanti dia baik apa enggak ya, jangan-jangan orang ini ternyata tidak bersahabat. Pikiran-pikiran Anda ini akan membuat Anda semakin nervous, dan Anda semakin tangannya semakin dingin. Jadi alihkan perhatian Anda, pergilah ke toilet, kunci diri Anda di dalam satu ruangan toilet itu, lalu loncat-loncat di sana. Bodoh amat kalau ada orang yang di luar mendengar siapa orang loncat-loncat. Don't care. Yang penting adalah Anda bisa membantu diri Anda sendiri. Dan pada akhirnya apakah Anda nanti dapatkan proyek itu atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting sekarang bantu diri Anda dulu supaya keluar dari nervous yang tadi. Ada yang telepon ternyata. Oke. Tadi Pak Denny yang sempat terputus kini sudah tersambung kembali. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ina. Iya, pagi Pak Denny. Ya, silakan Pak. Pak Denny, selamat pagi. Pak Ina, saya mau tanya, ini kaitannya dengan biaya pribadi yang menyenangkan setiap orang. Ya. Mungkin tidak mudah atau bagaimana membalansinya dengan personality. Jadi kita tetap punya personality tapi bisa diterima, karena mungkin sulit untuk menyenangkan semua orang ya. Iya, betul. Jadi bagaimana kita tidak kehilangan personality pada saat kita ingin menyenangkan orang-orang. Baik. Oke. Thank you Pak Denny. Terima bagus kasih sekali Pak Denny. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya dong, ya kan? Nah, gimana caranya tetap punya personality tapi juga menjadi pribadi yang disukai, Pak Eloy? Very good. Pak, justru kenapa yang namanya interpersonal mastery itu interpersonal itu kan hubungan dengan orang lain. Dimulai dulu dengan personal mastery. Dimulai dari pemahaman diri sendiri, termasuk pemahaman personalitas saya, kepribadian saya. Yang paling sederhana, orang menyebutnya yang paling sederhana inilah. Kita nggak usah bicara mengenai MBTI dan segala macam. Tapi DISC ini misalnya yang dominan, ya ada orang yang koleris, sanguinis, pragmatis, dan ada melankolis ini. Dan by the way, smart listener, saya tidak mengatakan Anda harus menyenangkan semua orang. Kalau saya mengatakan itu, maka saya membantah dan melawan teori saya sendiri, bahwa pada akhirnya justru ketika Anda menjadi 10Xers, apa itu, di mana Anda berpikir dan bekerja 10 kali lebih baik dari orang lain, akan banyak orang bukan hanya mengkritik, bukan hanya membenci, tetapi bahkan berniat untuk membunuh Anda. Jadi saya tidak mengusulkan semua orang menyukai Anda. Justru ketika Anda itu menjadi diri terbaik Anda, pasti ada orang-orang yang membencinya, bahkan berniat untuk membunuh Anda. Dan itu kita bisa lihat, orang-orang yang mengubah sejarah. Kita bicara mengenai Nelson Mandela, itu masih 27 tahun di penjara. Kita bicara mengenai Pak Gandhi, kita bicara mengenai Pak Karno, Bung Karno bahkan. Dan kita bicara mengenai mungkin Pak Ahok saat ini, I don't know. Jadi jauhkan dulu pemikiran bahwa kita mau membuat semua orang senang. Pasti ada aja yang ada senang, aja, ya? ada aja.
Jadi saya setuju Pak. Ini kita harus tahu dulu diri kita itu siapa. Maka dimulai dari yang tadi ada pertanyaan mengenai pengenalan diri ini. Ada tanda lagi, ada telepon lagi. Diangkat dulu ya Pak Eloy ya. Biar nggak keputus-putus nanti penjelasannya. Dari Sidoarjo, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak siapa? Dari Pak Bobi. Silakan Pak Bobi, lanjut dengan Pak Eloy. Pagi Pak Eloy. Pak Bobi, selamat pagi Pak. Saya mau tipnya Pak Eloy. Bagaimana bicara lancar kayak Pak Eloy di depan umum. Kebetulan saya orangnya gagap gitu Pak Eloy. Itu lancar Pak. Gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak Bobi. Thank you Pak Bobi. Itu Pak Bobi juga lancar ngomongnya ya. Iya. Silakan Pak Eloy tipsnya. Iya. Lanjutkan. Lanjut Pak Denny atau Pak Bobi? Mangga lah yang mana aja. Ya, Sok. jadi Pak Denny, bagaimana caranya kita dengan memahami diri sendiri, pada akhirnya kita juga kan belajar untuk memahami orang lain. Saya tipe koleris sanguinis Pak Denny. Itu sebab ketika saya berteman dan punya tim orang pragmatis. Jadi orang pragmatis itu yang agak slow gitu ya, karena memang mereka ya sangat ramah, mereka ya pokoknya semua berjalan tenang-tenang saja. Saya nggak bisa. Saya tipe orang yang tek cepat itu loh. Terus gimana mengakomodasi yang kan beda-beda orang Pak Eloy? Ya tentu kalau saya bertemu dengan klien yang tipe pragmatis, saya mesti menggunakan bahasa-bahasanya dia. Karena at the time I need him to like me. Artinya menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dong. Tetapi kepada tim saya di kantor, saya berharap mereka yang menyesuaikan diri dengan saya punya style, atau at least kita mesti mencari titik temunya. Karena memang saya nggak bisa mengubah orang pragmatis menjadi koleris dalam waktu 1 bulan, dan saya tidak akan mengharapkan itu. Tetapi di dalam profesionalisme kita mesti menyesuaikan diri ya dengan keadaan, dan itu hanya bisa terjadi Pak Denny tentu dengan Anda mengenal diri sendiri, dan akhirnya Anda juga mengenal orang yang sedang Anda ajak ngobrol ini, supaya bahasa yang Anda gunakan itu nyambung dengan bahasa yang digunakan. Artinya kalau ada karakter A ketemu karakter B, mungkin kita tidak menyuruh B menjadi A atau A menjadi B, tapi ada titik penyesuaian di situ gitu ya Pak Eloy ya? Kita menyesuaikan diri, khususnya ya kalau kita sebagai seorang salesman, ya kita menyesuaikan diri dengan klien. Kita nggak mungkin berharap klien kita siapa yang menyesuaikan diri dengan siapa Pak Eloy? Yang lebih tinggi, yang lebih rendah, atasan, bawahan, atau bagaimana? Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Kalau saya sebagai seorang atasan kan saya membutuhkan bawahan saya. Jadi saya tidak bisa memaksa semua menjadi seperti saya dong. Kalau nggak semua pada keluar, I need them. Jadi pada titik tertentu saya juga mesti kompromi. Tapi kalau ada titik kompromi ini, kalau saya udah sampai di titik tertentu dan tim saya ndak bisa naik juga ya, saya mesti melakukan 2 hal. Yang pertama adalah didik dia, train dia, atau yang lain saya akan membantu dia untuk mencari pekerjaan lain. Ada titik kompromi berarti ya? Harus ya. Nah, bicara untuk Pak Bobi, bagaimana bicara lancar, Pak Bobi, ada orang-orang yang memang lahir seperti saya. Jadi si orang sanguinis dan orang koleris dari sananya memang suka bicara. Orang-orang yang tipe pragmatis dan melankolis tadi, mereka memang agak irit di dalam berbicara. Sebetulnya ini tapi bisa dipelajarin. Namanya aja skills bisa diasah ya. Bisa diasah dan bisa dipelajari. Yang saya lakukan Bapak dari sejak saya memikirkan untuk menjadi orang yang mau menginspirasi berbicara di depan umum, setiap kali ada kesempatan pertemuan keluarga atau pertemuan di antara teman-teman, saya itu selalu memberanikan diri untuk berbicara. Atau misalnya kalau ada pertemuan-pertemuan spiritual gitu ya, agamawi gitu ya, kerohanian begitu, Anda di sana paksakan diri untuk berdoa. Tapi saya nggak bisa berdoa. Ya 1-2 kata, at least you try. Dan yang bisa dilakukan Pak, kalau Anda membaca buku, baca dengan suara keras. Ini membantu sekali. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbicara lancar, tetapi Anda nggak punya komunitas untuk misalnya Anda latihan, yang paling penting adalah belilah buku saya. Salah satu buku saya lah ya, Success Triangle, ya Eloy, perjalanan hidup saya, dan paling penting Pak Sales Warrior ini Anda mesti beli dan Anda baca, tapi membacanya mesti keras-keras gitu ya? Di dalam kamar. Dulu saya nggak punya uang untuk beli buku pun, saya mencari koran bekas.
Baca keras-keras. Exactly, ini serius, ini saya nggak bohong, ini saya nggak bohong. Saya membacanya keras-keras dan itu berikan Anda waktu minimal setengah jam setiap hari, 30 menit, baca koran bekas dengan suara kencang. Nanti kata tetangga apa? Bodoh amat. Wong Gila bapak nih. Gini Pak, kalau Anda sakit, Anda ke rumah sakit. Siapa yang membayar? Anda membayar, Bayar keluarga sendiri. membayar. Tetangga tidak bayar Pak. Jadi kenapa Anda mesti peduli ketika mereka menanyakan kenapa Anda membacanya kencang-kencang? Jadi Exactly. Pak, lakukan, baca saja kencang-kencang Pak. Iya, ini sama kayak dulu anak-anak kita belajar baca gitu ya. Ya. Setiap ketemu bacaan dibaca keras-keras gitu ya, Pak Ya, Eloy dan ya. itu membantu sekali. Lama-lama lancar. Itu membantu Oke, sekali. tips yang sangat simple tapi gampang untuk dicoba. Siap. Gampang juga untuk tidak dilakukan. Gampang juga untuk tidak Jadi dilakukan. lakukan, Pak. Makanya pilih untuk melakukan. Ya. Membangun likability factor berikutnya. Setelah Ya. kita check ourselves, kemudian penampilan, apalagi sih faktor berikutnya Pak Eloy? Sambil kita juga akan menanggapi beragam pertanyaan dan juga komentar yang sudah Anda kirimkan, baik lewat SMS maupun yang Anda sudah tanyakan lewat line telepon ya. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, menjadi pribadi yang disukai. Seperti apa sih caranya? Pak Eloy akan berbagi seperti apa caranya, bagaimana membangun likability factor ini. Terima kasih untuk SMS dan juga pertanyaan Anda ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Saya akan langsung sampaikan ke Pak Eloy, Ya. biar langsung bisa dibahas di Smart Motivation pagi ini ya. Ya. Pak Eloy, saya Elvin. Saya mau share, mencoba berbagi dan juga murah senyum dan juga humoris. Membuat orang nyaman dulu, baru perlahan akan disukai. Apakah tahapannya membuat orang nyaman, baru kemudian disukai Pak Eloy? Itu dari Pak Elvin ya. Kemudian dari Wens di Makassar. Selamat pagi Pak Wens, selamat pagi Pak Eloy. Seberapa besar kesabaran kita sampai benar-benar kita itu diterima di hati seseorang? Iya. Hihi. Terus Lagi PDKT kayaknya nih. iya nih banyak yang begitu ya kayaknya ya. Tapi ini semata-mata nggak cuma lagi PDKT dong. Iya Untuk dong. bisnis juga penting Ya kan kan. PDKT juga dengan bisnis. Ya. Dari Santi di Pontianak. Selamat pagi Pak Eloy. Ya. Untuk menjadi pribadi yang menyenangkan tentunya banyak tantangan dong dari teman-teman kita. Mereka tentu akan berpendapat bahwa kita sedang cari muka atau lebay bahasanya saat ini. Itu gimana komentar Pak Eloy? Ada Sheila. Menjadi pribadi yang disukai orang itu harus menjadi orang yang humoris, gokil, smart atau apa gitu ya. Saya tuh orangnya pendiam, cuek, tapi saya fine-fine aja tuh dengan semuanya. Tapi kadang-kadang saya mencoba untuk keluar dari hal itu tapi tidak bisa bertahan lama karena saya tidak merasa menjadi diri sendiri. Nah, itu gimana? Apakah harus humoris, gokil, smart? Lu asik banget, coy gitu. Sebelum ditanggepin, kita angkat telepon lagi ya. Silakan. Terakhir penelpon kita. Halo, selamat pagi. Iya, yang keras Pak suaranya Pak, biar jelas kedengeran. Dari Pak Zainal. Pak Zainal di? Halo Pak, Pak Zainal. Ya Pak. Iya Pak Eloy. Silakan Pak. Silakan Pak Zainal. Ya Pak, Ya. menunggu suara Bapak. Sektor peralatan teknik. Saya harus masuk ke perusahaan kecil juga perusahaan besar ya. Kalau perusahaan kecil ya hasilnya kecil, tapi mereka tidak rewel gitu, persyaratannya tidak macam-macam ya. Kalau perusahaan besar itu persyaratannya macam-macam ya. Kalau mereka tanya, have you company profile? My answer is no. Nah, tapi hasilnya besar Pak. Nah, cuma sekarang ini masih gagal saya kalau masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Iya. Nah, untuk menjembatani itu bagaimana Pak Aloy? Ya, baik. Nah, saya tunggu Pak. Baik, terima Pak kasih Pak Zainal. Zainal. Strategi masuk ke klien nih maupun besar maupun kecil gitu ya Pak Eloy. Nanti saya Silakan. ke Pak Zainal ya. Saya ke Pak Elvin dulu Ya. yang tadi berbicara mengenai nyaman dulu atau disukai. Saya setuju sekali. Bagus ini ya. Jadi justru Anda akan disukai kalau Nyaman. orang yang bertemu dengan Anda nyaman dulu. Dan nyaman itu sesuatu yang bukan rocket science ya, sesuatu yang sederhana, penampilan yang tidak perlu branded tadi itu tapi rapi begitu ya. Hal-hal yang lain adalah sopan santun juga menarik ya. Tentu di berbagai komunitas ada sopan santunnya sendiri. Ada yang memang orang yang lebih tua harus dipanggil Mas, harus dibagi Bapak. Jangan karena merasa gue masih anak muda nih maka semua. Ada orang-orang yang seperti itu kan baru pulang dari luar negeri
sendiri. Jadi ya pokoknya semua yang sudah berumur 60 tahun pun padahal dia baru 20 tahun ya panggil nama. Ini hal-hal yang sederhana tetapi harus diingat. Gerakan dan bahasa tubuh juga penting sekali ya. Kalau Anda jalannya itu confidence ya, dada itu diangkat begitu ya, bahu ya diangkat ya. Itu membuat Anda itu kelihatan lebih confidence dan itu membuat orang terpengaruh oleh gerakan-gerakan Anda. Jadi gestur itu penting, tatapan mata dan tentu saja bicara mengenai senyuman. Teman-teman, banyak orang di dunia ini sedang mengalami kesulitan, kesedihan, at least mereka lagi galau, apakah target penjualan akan tercapai, nanti anak-anak akan seperti apa. Jadi kalau mereka bertemu dengan orang yang susah senyum, mereka sendiri akan merasa semakin galau hidupnya. Jadi kalau Anda mau disukain, senyuman adalah yang paling penting. Pertanyaannya, kenapa kok banyak orang yang senyum saja sulitnya setengah mati? Survei dilakukan. Dan hasil survei mengatakan begini, orang yang sulit senyum bukan hanya karena tipe kepribadian, tetapi juga orang-orang yang terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Jadi self-absorbed, dia memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia lagi ngomong sama orang nih, tapi dia lagi sibuk. Habis ini saya ngapain nih? Anak-anak lagi ngapain nih? Aduh, bisnis gue lagi ngapain? When you are busy with your own schedules, it is so hard for you to care and to smile to others. Ketika Anda itu begitu sibuk memikirkan diri sendiri, Anda akan sulit untuk peduli dan apalagi senyum pada orang lain. Jadi berarti senyum itu pertanda kalau kita care sama orang lain gitu ya Pak Eloy? Karena gini, inti dari semua yang kita bicarakan, kalau bicara people skills ya, tolong dengarkan ini. Give first, berikan lebih dulu. Itu berikan lebih dulu, berbicara mengenai Anda ingin melihat orang lain happy. Jadi setiap pagi waktu saya berangkat dari rumah, dan ini anak-anak pun dari doa-doa pribadi kami di rumah, mereka tahu bahwa misi hidup kita tentu untuk memuliakan Tuhan. Dan caranya bagaimana? Jangan sampai ada orang yang bertemu kita hari ini, mereka ketemu kita dan berpisah dari kita dengan diri yang sama. Mereka harus lebih happy, mereka harus lebih baik. Ada kesan yang mereka terima. Mereka harus lebih semangat setelah bertemu dengan kita. Jadi giving first. Ini makanya interpersonal mastery dimulai dari personal mastery. You cannot give what you don't have. Kalau Anda sendiri selalu minta untuk dimengerti, selalu mengharapkan dihargai, you won't do it, man. Anda nggak akan mungkin bisa melakukannya. Jadi Anda mesti happy dulu. Jadi Anda itu ketika keluar dari rumah, Anda tuh sudah mindsetnya apa? Berbagi kebahagiaan, berbagi semangat. Dan when you do that, they will like you. Orang akan suka ya. Salam dan jabat tangan penting sekali. Dan waktu Anda salaman di Indonesia ini kita tidak terbiasa salaman dengan tangan yang cukup firm gitu ya. Jadi tangan, jadi apa ya? Terlalu lembut jabat begitu ya. Gitu ya. Iya, jabat erat itu mengatakan begini, I'm happy meeting you and I'm happy doing business with you gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar salaman lalu nggak cuma tempel tangan gitu ya, enggak. Dan kalau Anda bertemu seseorang, khususnya orang baru diperkenalkan, selalu keluarkan tangan Anda lebih dulu. Kita yang menyodorkan tangan. Sodorkan tangan lebih dulu. Kalau dia nolak? Dalam pemahaman saya, rasanya nggak ada orang yang akan nolak ya. Gitu ya. Kecuali memang ada yang mungkin tidak jabat tangan, tetapi menaruh tangannya di depan dada. Di depan dada ya. Muhrim barangkali. Ya, persis. And then that's okay. That's okay. Kan Anda bisa melihat juga dari kostum yang digunakan toh. Tetapi mostly umumnya kan menerima jabat tangan kita. Kita akan disambut tangannya juga gitu jadi ya. jabat tangannya, jadi sodorkan lebih dulu. Ya, sebutkan nama Anda dan senyum. Dan waktu Anda menyebut nama itu mesti clear, mesti jelas. Karena apa? Kalau Anda menyebut nama sendiri kalau Anda menyebut nama saja tidak antusias, bagaimana Anda bisa antusias dengan bisnis berikutnya? Itu loh. Jadi selamat pagi Bapak Bobby, saya Eloy, nice meeting you. Ya, lalu itu hal-hal yang sederhana dan temukan kesamaan penting sekali. Dan menemukan kesamaan itu. Pertanyaan pertama apa yang kita keluarkan ketika kita bertemu dengan orang pertama kali? Very good. Sebetulnya bicara mengenai komunikasi ya, lebih banyak mendengar. Jadi gini, asking the right questions, bertanya. Jadi waktu Anda bertemu orang di pesta, what is the right question? The right question bertanya, Bapak siapa? Saya Eloy.
Jadi kalau saya bertemu dengan Mbak Alina, pertama kali Iya, ketemu. Pak Eloy, saya Alina, Pak. Ini Ya. jabatan loh, saya menyodorkan tangan. Iya, saya jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Jadi Anda bertanya, tetapi intinya begini. Anda bertanya dua pertanyaan Apa itu? paling gini. Hmm. Anda bertanya kan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di mana, nama, ya, dulu sekolah di mana. Tetapi justru rumusannya begini. 2 pertanyaan maksimal, Anda mesti membuka diri juga. Jadi waktu saya bertanya pada Mbak Alina namanya siapa? Saya Mbak Alina, oh saya Eloy. Kerja di mana? Oh kerja di Smart FM. Saya nggak boleh bertanya pertanyaan yang ketiga sebelum saya membuka. Saya namanya siapa dan saya bekerja di mana. Kalau saya menanya terlalu banyak, nanti dipikir saya seorang wartawan. Investigator. Jadi temukan kesamaan sih sebetulnya berbicara mengenai ya waktu Anda masuk di dalam kantor seseorang, Anda melihat di situ dia sekolah di mana, atau Anda bisa googling dulu. Intinya begini, burung yang sama terbang bersama. Dan ini teman-teman kalau Anda mau tahu, Anda banyak baca buku Sales Warrior karena saya membahas ini lebih detail. Dan ada pertanyaan. Sudah habis waktunya. Waktunya habis, wow. Gimana, mau lanjut? Minggu depan ya. Tapi terakhir Pak Eloy, apa yang ingin disampaikan? Masih banyak sekali pertanyaan yang kita belum jawab. Iya, silakan. Yang kita mau jawab begini, teman-teman, personal mastery itu harus. Knowing yourself itu dimulai daripada tujuan hidup dan kekuatan kelemahan Anda. Lalu kemudian mari kita bangun hubungan dengan orang lain, dan caranya adalah buatlah mereka nyaman supaya Anda disukain. Dan itu dimulai dari ketika Anda pergi dari rumah, Anda punya mindset ini. Saya mau memberi lebih. Saya mau menyenangi, saya mau membuat hidup orang lain lebih baik. Dan mulai dari penampilan, ya, senyuman, Anda mendengarkan lebih banyak, antusiasme, dan berikan pujian. Berikan pujian berbicara mengenai harus lebih mudah untuk mengatakan, man, you are good. You are good. Anda hebat, Anda istimewa, Anda luar biasa. Semakin banyak kata-kata positif Anda sampaikan kepada orang lain, they will like you. Mereka akan menyukai Anda. Dan itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memang sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Why? You cannot give what you don't have. Jadi Anda mesti belajar untuk menghargai diri sendiri dulu dan menyenangi diri sendiri, baru Anda bisa membuat orang lain menyenangi Anda. Oke. Mudah-mudahan ini membantu kita semua ya, Smart Listeners. Memang kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jangan pernah dicoba. Jangan pernah dicoba, karena itu adalah satu kunci juga menuju kegagalan. Semua orang happy ya, nggak ada yang inilah. Be yourself lah, be yourself. Be yourself. Ya. Tapi kita bereskan dulu semua persoalan. Kembangkan kita, tapi gitu melakukan hal-hal yang kita bicarakan ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Pak Eloy. Amin. Saya yakin ini pasti bermanfaat menjadi pribadi yang disukai. Amin. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini, tapi sebelumnya kita akan umumkan yang mendapatkan buku Sales Warrior Using Rev Sales Principle dari Pak Eloy, dan juga satu buah CD audio Life Success Triangle Principles. Ada Ibu Indah di Jakarta dan juga Pak Elvin yang sudah kirimkan SMS tadi di 0812 11 12 959. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.